Kemudian kita berlanjut lagi. Tadi udah ya? Bisa dipahami? Bisa ya? Insyaallah mudah-mudahan. Paham yang susah. Faslun furudul wudu'i. Di sini menerangkan tentang pirang-pirang atau cabang-cabang fardu wudu yang dimana dapat menjadikan sah atau tidaknya sholat. Jadi kan pertama udah suci dulu sebenarnya, dari susunya dulu, adusnya dulu, baru wudu. Ya, kalau misalkan wudunya benar pasti sholatnya juga benar. Kalau wudunya nggak benar pasti sholatnya juga nggak benar. Sholat mah kumaha ngitung-ngitung, bagaimana menghitung-hitung wudunya seperti apa. Di sini pirang-pirang wudu itu ada 6 sitatun 6. Yang pertama an-niyatu nih, niatnya banyak. Dalam kitab Safinatun Najah diterangkan banyak banget niatnya teh. Ada yang niat wudu sunat aja ada yang niatnya untuk semua hal kegiatan ibadah sama Allah ada yang ditangtukan ada. Seperti mana contoh wudu yang ditangtukan atau ditentukan hanya untuk satu ibadah aja, seperti nawaitu doa li qiraatil Quran, udah nggak bisa dipakai yang lain, nggak bisa pakai sholat, nggak bisa, karena niatnya wudu untuk untuk baca Quran. Atau nawaitu doa li mushafil Quran, wudunya hanya untuk memegang Quran, tidak bisa dipakai yang lain. Begitu juga wudu yang lain seperti untuk zikir tidak bisa. Tapi ada wudu yang semuanya, seperti mana lapad nawaitu doa fardholillahi ta'ala, ringkes bari hafal. Sedangkan orang ada yang mang dalam wudu, orang mau udah dapat 1 rakaat, mas ini masuk kecepok di air, kebasah sudah, karena dia belum dapat niat dalam hati. Makanya ulama meringkes nawaitu doa fardholillahi ta'ala, sejak kaula wudu fardu karena Allah, jadi cepet beres. Sedangkan datang cai niat dalam hati harus kena. Bagaimana kalau nggak kena? Balikan deui berarti wuduna. Nah, fikih mengaturnya seperti itu, saking apa? Supaya nggak ribet, supaya gampang, banyak tata caranya. Ada juga yang semuanya juga ada niatnya. Nawaitu doa li rafil hadasil asghari li istibatus sholati fardholillahi. Nah, itu mah boleh baca Quran, zikir, tasbih, sholat bisa dipakai. Tapi ngomong sholat hungku nawaitu doa sholatan geus teu bisa dipakai. Sholat fardu karena ditangtukeun yang sholat sunnah. Dan kita beta surahana Busrul Karim Jumaos di Tegal Batu eta tah. Jadi wudu teh ada niat yang khusus, ada niat yang untuk keseluruh. Silakan saja mau pakai yang mana. Kadang kita mau pakai yang mana nih? Yang tadi yang panjang ya. Nawaitu Eropa hadas asghari. Sejak kaula wudu hilangkeun hadas abid, manakeun kana salat kana Allah. Ka awai mah awai pribadi sok nganggo lamun keur cepet-cepet sesuai nawaitu doa parletar. Sejak kaula wudu fardu kana Allah jadi cepet. Kalau kita kadang mang ieu setan sok ngaganggu dina wudu teh. Geus kitu deui. Kadang mah arateun heula gara-gara wudu lama. Ngalaman banyak teman-teman yang seperti itu. Di zaman dulu ada yang begitu teh. Di zaman sahabatnya ada. Tak nu kitu mah wudunya pas dor ada langsung wudu. Langsung sholat eta mah. Ulah pas sampai ada geus wudu tah eta sok gila lama. Bahkan dina sholat pun ada yang mamang ya. Allah. Eta teh lama anu kieu heula. Anu gagara heula. Aduh insyaallah. Pernah teman begitu, pernah di Kobong cerita ke alim itu. Sampai mau kena karena dia nggak hatena teu langsung nyantol. Makanya ada beberapa cara nyiapin zikir. Jadi sebelum sholat, sebelum takbir teh udah niat duluan. Saja kalau salat maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar, ada yang begitu. Itu teh mengatasi orang yang begitu pun di niat banyak begitu teh. Ya, itu yang pertama ya. Fardu wudu ada 6. Yang pertama nih ya. Yang kedua ghuslul wajhi. Beda sama mashu bang ngusap.
tah kieu ngusap teh contohna ieu tah ieu ngus kieu atuh tah ti luhur ngambilna nya punten tah kieu namun na kocoran dia mah ieu enak mana kulah lamun kulah mah ngeunaheun buru tapi lamun kieu mah tanian heula ieu tah nawaitu pada hasil astoris tiba posisi pada taala sejak kaula tadi dia niatna jadi pas ka dieu niat kumaha nih teh pasti dieu tah karena niat turun di dieu ka dieu niat deui di dieu entong balikan ti awan entong jadi lamun geus nyampe dieu tah karena inget niat nah sejak kaula niat wudu aya nu ieu encan nanti balikannya jeung ieu tong dari awal eta niatna gitu tah beda pan sok anu kieu nya tah eta mah namanya mashu bukan gos lo bedanya tah kita tah supaya cairan teu sakieu gurunya bagi tah kitu kan tah tah jadi si cai teh ka dieu tah ka dieu pas kieu langsung niat sok cobaan sakali 2 kali pasti lieur eta teh bahkan enggak nyampe hate teh teu nyanto teklop gitu tah antara dina ieu jeung ieu teh sabaraha pernah dagang soban orangnya pasti eta ngalaman kos kitu ternyata ada beberapa tata cara yang memudahkan hal itu. Yang kedua goslu yadaini ma'al firqaini membasuh 2 tang sampai ke sikut ini padu belum nyangkut karena sunnah kieu nah kadieu engkeun heula caina ka turun kahandapkeun karena diusap tah ieu kita tangan tah kieu masukna kana pasunatan salat pasunatan wudu banyak dina wudu ge sunat teh teu dina sunat hungkul wudu ge banyak kitu teh tah beberapa cara banyak ada yang pakai pancuran ada yang kulah ada yang celup nah macam-macam tah rupana aya kumaha tergantung kondisi tempat itu misalkan pancuran ya ngelocor berarti set ini langsung baru ke sini 3 kali ya sholatnya 3 kah nah gimana kalau 1 kali itu mah dalam keadaan madarat kalau kita benar-benar mau mengejar berjamaah tapi kalau benar-benar kita lagi lenggang banget disebutkan dolim ala a'doi dolim terhadap anggota badan entah sunatnya gitu rugi pokoknya kalau misalnya lagi lenggang kita wudu cepat 3 kali aja set. Gimana kalau misalkan begini boleh ini air nih istilahnya gini aja langsung supaya dapat ganjaran 3 kali begini berarti 1 usapan 2 3 sama hitungannya dengan 3 1 2 3 sama nggak sama 3 kali beda praktek doang. Gimana kalau ada kulah kudu anjlumkeun we. Nah, kieu ieu kulah ceritana. Gambar teu? Imajinasi. Ieu kulah ya kotak. Supaya hitungan 3 kan cuma 1 bukan gini 1 2 3. Bukan ya, bukan begitu. Tapi gini lihat nih. 1 2 3 dapat ganjaran sunat. Jadi tongki hongko kecep tapi inan itu sekali hitungan bahkan kata guru mah kalau kita nggak diginiin cuman 1 2 tapi nggak diusap tetap hitungannya 1 makanya bereskeun heula 1 2 3 begitu pun sama mana akulah dah kita doang set 1 2 3 jadi kan semua hendak akulah mah ya segini masuk itu yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke sikut ini nih kadang di kerjaan yang pakai bajunya ngetat nggak nyampe ya pernah nggak begitu pernah lah kalian pasti pernah lihat semuanya ya termasuk saya pribadi segini nih bajunya teh nggak nyampe itu desah suhu naoge nyaho tuh ada teh buru-buru ima kieu ina teh dikit tuh ke singsatkeun sedikit tah sakieu minimal sakieu tah kurangna leuwihan sunat hukumna gitu. Yang keempat, nah ini baru mashu syai'in mengusap suatu perkara dalam apa? Dalam rambut. Terserah mau yang mana nih.
yang ini depan set boleh, cai set belakang boleh. Takutnya udah pakai bris nih. Bapak Syarif udah ganteng banget. Wudu supaya rambut tuh gak ganggu ya. Wudu teh. Tah ini sisina Pak. Seuh. Karena boleh. Kan afdol. Kieu kana ubun. Tah nek ulama ngeunang kieu. Meskipun tadi kasupkeun cai kana kula teu naon kieu gua tah cabak si cai. Jadi da teu ngitung-ngitung kudu dicemplungkeun. Nah, ieu afdolna. Kumaha sunatna? Kieu berarti masukkeun pasangkeun jeung cai. Ini prakteknya. Belakang. Ah. 3 kali. Lamun lenggang Mas. Lamun teu lenggang mah langsung kieu langsung Mas. Ya kita sunat teh. Ini jarang banget orang yang lihat begitu teh jarang, insyaallah, jarang. Meskipun 1 kali begitu aja sunat. 1 kali tapi memenuhi ya, jarang digunakan teuing teu apa teuing poho nundutan sugan gitu. Anu yang kelimanya al khamisu ghuslu rijlaini membasuh kedua kaki ma'al ka'baini serta apa ya sikut bukan sikut mata kaki ya di sini berarti. Nah dikocorkeun we cai namun kulama naon teu asupkeun set asupkeun. Nah bagaimana caranya? Itu sunat selasel seperti ini nih. 1 2 3 4. Sini juga sama. 1 2 3 4. Kumaha nu rapet? Pas saya kumaha rapet kakina? Itu lantong. Teu kudu mau rapet kieu mah bising aya kan ada yang begini ya. Ada tangannya begini. Tuh kudu digegeu. Daripada madarat untuk dia wudu sakit, udah aja begitu aja langsung surkeun we. Tapi lamun urang mah alhamdulillahnya normalnya. Ada 8 juga kina. Aya pertama kali. Berarti kita sunat hukumna. Nah, itu praktek pirang-pirang fardu wudu ada 6. 1 niat dalam hati diucapkan menggunakan lisan. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga tangan sampai ke siku. Yang keempat mengusap rambut, terserah yang mana aja. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam at-tartib. Naon tartib teh? Apa tartib itu? Mendahulukan perkara yang harus didahulukan, mengakhirkan perkara yang harus diakhirkan. Kantong dibalik, kaki hulak kena. Nah, itu udah salah besar itu Mas. Itu ya. Itu beberapa cabang-cabang fardu di dalam wudu. Belum termasuk sunat, belum. Sunat yang tadi ini maaf ya masih ada waktu sunat lagi. Nah, ketika ini pertama di sini sunat. Tangan dulu, kocok-kocok. Hukumnya sunat kalau lagi lenggang. Baca ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada doanya dalam kitab Ridul Badiah, silakan dilihat. Begini dulu. Kemudian kukumur. Tah kukumur teh hakikatna ngabuang dosa anu pernah orang ngomongkan batur atau orang lain. Itu teh sebenarnya hakikatnya begitu. Ya. 3 kali. Kemudian ngingsep cai. Kemana bahasa Indonesia bingung. Masukin. Yang menghirup air ya betul. Keluarkan bagaimana ini. Kita pakai iya. Gede teuing. Kaki kita. Pakai kiri. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan bisa barengan antara kamu dengan hidung. Jadi sakit. Saya barang mah jamin pasti sekali diserot dulu pakai mulut baru pakai hidung. Kemudian baru niat nawaitu wudu'a. Tempat niat dina wudu mah pas membasuh muka. Kumaha tah kitu. Ta ieu ini sampai ke bawah harus lebih
kan hukumnya sama batasnya wudu teh kita muka teh lengkeng talinya sampai bawah sini. Tentang perempuan kalau di sini ada banyak yang begini sholat pakai muka di sini tah. Di kerjaan juga banyak mungkin. Teh sah sholatna oge dekat tempuh aurat. Maka kalau di antara semua ada yang punya istri, tolong lihat mukanya. Itu tuh hak kewajiban sebelum yang lain. Sebelum ngurusin dia pikihnya itu dulu liatin sholat. Udah bisa belum kita meraksa suami istri kita dalam hal sholat. Beres ini. Nah, 3 kali. Kemudian tangan. Lebihkan segini ukurannya. Nah, segini. Set. Begitu juga dengan sebelah kiri. Jangan lupa tasawuf colok-colok kita. Kecuali yang repot mah kintong jangan. Kemudian tadi sudah yang ini rambut. Udah, cepil telinga. Gini telinga teh ikutin jalur telinga. Ada yang nggak punya jalur? Tuh jalur itu, ayo suku-sukuan rata. Ini ya. Nah ini, nah gini tah. Kesini. Tak iya kia berarti taset. Nah, ini kan mau dipakai. Tempelkan terakhir, set cair. Nah itu, beres kita terakhir. Baru kaki. Udah selesai tadi gue baca doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa jannina tawbina wa jannina mutatahhirina wa jannina min ibadika tambahan we bacain anzalna sekali ayat kursi sekali bahkan ditambah lagi kul 3 kali walak binas saking yang sempurna tamata kabaim kalau wudu sebelum adzan 1 jam. Beberapa ulama habaib mengatakan ada yang wudunya 1 jam. Maksudnya semua surat tadi dipakai, kita mah enggak. Kita mungkin itu 5 menit juga tidak. Tapi kita patut mencontoh. Ayo udah tahu mah, kudu dilaksanakan kan? Ya, ulah henteu. Sabab bakal ngadakwah atau ilmu yang harus disampaikan. Ya minimal satu pasal lah. Oh CPT kieu ye, tah kamari teh. Itu harus dilaksanakan. Mantap. Nyaah pokoknya mah ketika wudu kecepak-kecepak teh nyaah pisan banyak kerugian orang. Pan kenapa kenapa orang suka lupa? Berarti mereka tidak terlena dengan ganjaran sunatnya. Makanya dina salat mah dina wudu ganjaran hukum sebenarnya mah pahala doang dari awal sampai ke salatnya ganjaran doang. Lebih tadi lewihan buat apa? Untuk penanda kita. Karena umat Rasulullah SAW itu bakal beda dengan umat yang lain. Apa bedanya? Ada tanda, ada emas di sini ada emas, itu bedanya. Bahkan nanti mukanya juga beda dengan umat yang lain karena ada bekas wudu yang orang-orang umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mudah-mudahan terpahami. Meskipun apalagi kalau niat hungkul ya terjadi masalah yang penting mah paham. Kami mah sudah menyampaikan seala kadarnya awai bisa segitu. Mudah-mudahan manfaatna khususna buat aya pribadi nu ngomongna nu nyariosna umumnya buat semua hadirin yang ada di sini. Itu saya dapat awai sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.